Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra, saya dari kelas 8B. Soal atau materi IPA yang saya pilih adalah getaran, gelombang, dan cahaya. Soal host. Sebuah wilayah pesisir baru saja diguncang gempa bawah laut berkekuatan 7,5 SR. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi terjadinya gelombang tsunami. Di tengah laut, gelombang tersebut memiliki panjang gelombang lambda yang sangat besar, bisa mencapai ratusan kilometer, tetapi amplitudonya tinggi gelombangnya sangat kecil, bahkan hampir tidak terasa oleh kapal besar yang sedang berlayar di sana. Namun, saat mendekati garis pantai, tinggi gelombang tersebut tiba-tiba menjulang hingga belasan meter dan menghancurkan pemukiman. Pertanyaan: analisislah mengapa fenomena perubahan karakteristik gelombang tersebut bisa terjadi. Hubungkan analisis kamu dengan konsep kecepatan gelombang pada medium yang berbeda kedalamannya, serta hukum kekekalan energi gelombang. Analisis jawaban. Mengapa fenomena tersebut terjadi? Karena ketika gelombang laut tsunami bergerak dari laut dalam menuju pantai yang dangkal, kecepatan gelombang akan menurun secara drastis karena pengaruh kedalaman air. Hubungan dengan konsep kecepatan gelombang. Persamaan dasar gelombang adalah jumlah gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi. Frekuensi atau F gelombang tsunami bersifat tetap karena bersumber dari gempa yang sama. Ketika kedalaman berkurang, kecepatan V atau jumlah gelombang mengecil sehingga panjang gelombang lambda juga harus memendek. Hubungan dengan hukum kekekalan energi gelombang. Energi total gelombang harus konstan. Ketika kecepatan berkurang dan panjang gelombang memendek, massa air yang menumpuk di area yang menyempit menyebabkan energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Akibatnya, amplitudo atau tinggi gelombang meningkat drastis hingga belasan meter saat mendekati pantai. Soal nomor 2. Saat kamu berada di dalam kamar yang tertutup rapat dengan pintu kayu, kamu masih bisa mendengar suara adikmu yang sedang memanggil dari luar ruangan. Meskipun suaranya terdengar agak redup, namun di saat yang sama sinyal wifi di dalam kamarmu langsung turun drastis melemah. Ketika pintu ditutup, padahal gelombang wifi dan gelombang bunyi sama-sama jenis gelombang yang merambat memindahkan energi. Pertanyaan: mengapa gelombang bunyi lebih mudah membelok menembus celah pintu atau menembus pembatasan dibanding dengan gelombang wifi atau frekuensi radio tinggi? Analisis jawaban. Mengapa gelombang bunyi lebih mudah membelok? Mengalami difraksi. Gelombang bunyi memiliki panjang gelombang lambda yang jauh lebih besar, skala cm hingga meter, dibandingkan gelombang wifi atau frekuensi radio tinggi, skala mm hingga cm. Konsep difraksi. Difraksi atau peristiwa pembelokan gelombang terjadi secara efektif jika ukuran celah seperti celah pintu sebanding atau lebih kecil dari panjang gelombang yang melewatinya. Kesimpulan: karena panjang gelombang bunyi mendekati ukuran lebar celah pintu, bunyi sangat mudah mengalami difraksi dan menembus kamar. Sebaliknya, gelombang wifi berfrekuensi tinggi memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, sehingga lebih sulit berdifraksi dan lebih banyak terhalang, terserap atau dipantulkan oleh pembatas fisik seperti pintu dan kayu tebal. Soal ketiga. Soal nomor 3. Tian dan adiknya Dion sedang bermain ayunan di taman. Tian yang bertubuh besar, massa 50 kg, dan Dion yang bertubuh kecil, massa 25 kg.
menggunakan dua ayunan yang berbeda, namun panjang tali kedua ayunan tersebut sama persis. Ryan menarik ayunannya agak jauh ke belakang, sedangkan Dion hanya menarik ayunannya sedikit saja. Setelah dilepaskan bersamaan, Ryan heran mengapa ritme ayunan mereka waktu untuk bolak-balik terasa sama, padahal berat badan dan tarikan awal mereka beda jauh. Pertanyaan: analisislah fenomena ini berdasarkan konsep periode dan frekuensi getaran. Faktor apa saja yang memengaruhi waktu getaran ayunan tersebut, dan faktor apa saja yang sama sekali tidak berpengaruh? Konsep fisika fenomena ini berkaitan dengan ayunan sederhana. Faktor periode panjang tali ayunan adalah faktor utama yang memengaruhi periode dan frekuensi. Faktor tidak berpengaruh, massa benda atau berat badan dan amplitudo awal tidak memengaruhi periode ayunan. Soal nomor 4. Di jalan raya, terutama pada tikungan tajam atau area parkir serbaguna, sering dipasang cermin cembung besar, safety mirror. Di sisi lain, lampu utama headlamp mobil atau motor justru menggunakan reflektor berbentuk cekung dengan posisi lampu yang diletakkan tepat di fokusnya. Pertanyaan: mengapa untuk keselamatan di tikungan jalan kita harus menggunakan cermin cembung, bukan cermin datar atau cermin cekung? Analisislah berdasarkan sifat bayangan dan medan pandang field of view yang dihasilkan. Analisis jawaban. Mengapa menggunakan cermin cembung di tikungan, bukan cermin datar atau cekung? Sifat bayangan. Cermin cembung menghasilkan bayangan mayat tegak dan diperkecil. Medan pandang, field of view, bentuknya yang melengkung keluar memberikan medan pandang yang sangat luas. Hal ini membuat pengendara dapat melihat kendaraan lain dari arah berlawan di area tikungan buta. Alasan menolak cermin lain. Cermin datar memiliki medan pandang sempit. Cermin cekung menghasilkan bayangan terbalik untuk objek yang jauh, sehingga sangat berbahaya untuk navigasi jalan raya. Analisis reflektor cekung pada lampu utama. Titik fokus. Lampu diletakkan tepat di titik fokus cermin cekung. Sifat pemantulan. Sifat dasar cermin cekung adalah mengumpulkan sinar konvergen. Ketika sumber cahaya datang dari titik fokus, sinar pantul yang dihasilkan akan keluar berupa berkas sinar sejajar atau paralel. Tujuan: menghasilkan sorot lampu yang kuat searah lurus dan menjangkau jarak yang sangat jauh ke depan jalan. Soal nomor 5. Saat menonton pertandingan sepak bola di stadion, para penonton sering melakukan aksi gelombang, berdiri lalu duduk kembali secara berurutan dari satu sektor ke sektor lain. Jika dilihat dari jauh, aksi ini membentuk sebuah gelombang besar yang bergerak mengelilingi studio. Pertanyaan: A. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, termasuk jenis gelombang apakah aksi supporter studio tersebut? Jelaskan alasanmu. B. Apakah para penonton tersebut benar-benar berpindah tempat duduk saat gelombang itu merambat mengelilingi studio? Hubungkan dengan hakikat gelombang dalam memindahkan energi. Analisis jawaban. A. Jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getar. Jenis gelombang transversal. Alasan: arah getaran supporter adalah naik turun vertikal, sedangkan arah rambat gelombangnya bergerak menyamping mengelilingi stadion horizontal. Arah getar tegak lurus dengan arah rambat. B. Apakah penonton benar-benar berpindah tempat? Jawabannya, tidak. Penonton tidak berpindah tempat duduk.
Hubungan dengan hakikat gelombang. Gelombang pada hakikatnya hanya merambatkan energi, bukan merambatkan mediumnya. Penonton sebagai medium hanya bergerak naik turun di tempat masing-masing untuk menyalurkan energi kinetik, sehingga membentuk pola gelombang yang tampak merambat mengelilingi stadion. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.